Selamat pagi. Wah, Bu Hera sudah ada di sini. Apa kabar, Bu? Termasuk Pak Jarot juga nih. Apa kabar suhu kita ini? Suaranya mungkin Bu Hera? Ya, baik Pak Andi, apa kabar? Oh, kabar baik, luar biasa. Waduh, tampil kompak ini. Oke, kita akan segera mulai dengan Ibu Hera. Jadi teman-teman yang sudah masuk, bersiap-siap. Kalau memang audionya belum ada, mungkin segera di settle ya. Oke, tampilkan mungkin ininya dulu, CV-nya Bu Hera sebelum kita mulai. Silakan dari tim. Oke, jadi saya sedikit akan membacakan profil dari Bu Hera. Jadi awal karir sebagai staff club finance di Optik Tunggal, lalu memutuskan untuk pindah dan menjadi staff accountant di Japan Island Group selama 16 tahun. Lalu beliau keluar dan bekerja sebagai finance controller setara direksi pada tahun 2006. Lalu beliau memutuskan untuk membuka usaha tour and travel di tahun 2020 dengan beberapa teman selama 3 tahun. Di tahun 2012 beliau bergabung di Reward sampai sekarang. Terus kemudian prestasi beliau itu juga sederet. Nah, ini cuma ada highlight beberapa yang menurut saya paling oke, yaitu top 5 selling principle nomor 3 di Annual Award 2020, top VPA Presidential Award pada Annual Award 2020, Alan White Elite Premier Performance 2018 dan 2019, Alan White Elite Gold Performance 2020. Terus kemudian beliau juga sekarang adalah prinsipal dari Rewet Fatmawati Boulevard dan office-nya juga masuk top 20 office seluruh Indonesia dan menduduki peringkat 15. Ini prestasi yang sangat luar biasa sekali. Oke, diturunkan itunya. Oke, kita sapa dulu. Apa kabar, Bu Hera? Kabar baik Pak Andi, Kabar baik. apa kabar juga teman-teman Luar semua? biasa. Oke, mungkin Ibu bisa sedikit cerita mengenai latar belakang Ibu tadi, kok bisa perjalanannya dari situ sampai dengan sekarang ini. Mungkin di highlight lagi Bu, silakan Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya mau cerita sedikit background ya Pak ya. Ya. Backgroundnya memang saya dari dulu kerja, tapi secara kerja kantoran. Dan setelah sekian belas tahun kerja kantoran, saya melihat sebagai wanita itu agak sulit menyesuaikan diri dengan jam kerja yang sangat luar biasa. Dan kita nggak bisa kabur gitu, nggak bisa fleksibel. Karena untuk seorang wanita itu kan kerja itu tidak menjadi peran utama, di mana peran utama kita adalah ibu rumah tangga, keluarga yang jadi utama. Sedangkan kalau kerja di kantor itu jam 8:30 saya sudah harus di kantor, nggak boleh terlambat, pulang tapi selalu terlambat. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha sendiri dengan teman-teman, tapi melihat keadaan, saya melihat bisnis itu akan semakin sulit dengan adanya digital. Oleh karena itu, saya mencari peluang lain dan join di Rewide, gitu Pak. Sebagai marketing properti awalnya. Oke. Nah, Ibu kan juga kalau saya lihat dari CV Ibu, itu kan sebetulnya Ibu ini kan wanita karir. Ya kan. Jadi kan juga dari maksudnya posisi dan kedudukan sebetulnya bisa dibilang posisi yang cukup mapan. Kenapa kok akhirnya Ibu itu meninggalkan posisi sebagai profesional di perusahaan-perusahaan itu kan, padahal posisi yang sangat menggiurkan semua itu, Bu. Silakan. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, maka kita bekerja dibayar berdasarkan jam kerja kita, Pak. Sedangkan kalau kita menjadi profesional dan menjadi bisnismen, maka kita bekerja, kita dibayar berdasarkan hasil yang kita kreasikan gitu loh, Pak. Saya melihatnya tetap ada kebebasan buat kita dan kita bisa menciptakan
hasil yang kita inginkan itu sendiri. Sedangkan kalau kita sebagai karyawan kan kita dibatasi, Pak. Gitu aja. Terus makanya Ibu kan tadi kan sempat di CV juga bekerja membuka usaha travel. Betul. Selama 3 tahun. Dan kita tahu kan sekarang ini masa-masa, sebetulnya Ibu ini pas nih, sebelum pandemi udah direwet dulu. Coba Ibu masa pandemi ada di travel, mungkin terdampak secara luar biasa ya Bu ya. Nah, Betul. kenapa kok akhirnya Ibu di bisnis travel itu hanya 3 tahun dan kemudian quit ya, kerewet? Sebetulnya bisnisnya itu sendiri sampai sekarang masih jalan, Pak. Cuma ya Masih seperti jalan? kita lihat kan masih jalan. Cuma karena keadaan ya, Pak ya. Dan Betul. dengan digitalisasi itu, bisnis travel itu kita tergerus oleh yang persaingannya itu sangat besar dan kita tergerus oleh teknologi. Sedangkan kalau di Reward, saya melihat bahwa teknologi itu akan menyokong profesi kita. Gitu. Jadi kita malah dibantu, Pak, dengan teknologi. Betul. Kan padahal sekarang itu kita tahu itu kan seperti teknologi itu kan ceritanya dalam tanda kutip itu sedikit banyak itu menghilangkan bisnis travel ya. Dulu kan tiket pesannya ke travel agent, sekarang kan tinggal dari aplikasi sudah bisa pesan tiket. Nah, terus kemudian taksi. Kalau dulu kan kalau di Surabaya itu berseliweran kan yang biru-biru tuh. Banyak sekali yang biru-biru. Sekarang yang biru-biru udah jarang kelihatan di jalan, Bu. Karena aplikasi. Nah, tapi tadi Ibu bilang bahwa teknologi itu tidak menghilangkan bisnis agent properti. Mengapa Ibu bisa bilang begitu? Karena bagi saya justru sekarang kita dengan teknologi, kita malah dimudahkan. Sehingga kalau dulu itu kita berpromosi itu hanya limited, Pak, terbatas. Misalnya hanya offline kebanyakan kan, dengan spanduk, dengan open house. Iklan pun kita kan dulu hanya di newspaper, iklan koran. Jadi jangkauannya itu limited sekali gitu loh. Sedangkan kita dengan teknologi ini, kita sebagai marketing properti itu lebih dimudahkan, lebih meluas lagi. Dan ada beberapa proses pekerjaan kita itu yang menjadi lebih diperlancar oleh teknologi, Pak. Itu yang saya rasakan. Dan uniknya lagi profesi kita ini unik sekali bahwa teknologi berkembang secanggih apapun, tetap ada human touch yang tidak bisa ditinggalkan, gitu. Jadi perpaduan yang sangat luar biasa. Jadi maksudnya mungkin nggak Bu ke depan, banyak kan agent properti ini kan berpikir bahwa one day mungkin profesi mereka akan digantikan juga dengan aplikasi. Mungkin nggak ke depan itu penjual properti dan pembeli properti bertemu langsung di online sehingga akhirnya tidak membutuhkan jasa seorang agent properti. Untuk menuju ke tahap seperti demikian itu kalau dari pandangan saya di Indonesia itu masih sangat jauh ya Pak ya. Masih sangat jauh sekali. Karena di dalam proses transaksi properti itu di kita itu ada melibatkan yang namanya negosiasi. Gitu. Dan negosiasi ini lebih kepada trust, Pak, antara customer dengan marketing, marketing dengan vendor, vendor dengan marketing, begitu. Jadi human touch itu yang tetap dibutuhkan di dalam bisnis properti ini ya, kira-kira. Oke.